Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan bersama saya, Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang intercompany profit transaction untuk non-depreciable fixed asset. Bagaimana pengaturan atas penjualan aset tetap yang tidak dapat didepresiasi ya antar induk dan anak perusahaan? Yang pertama, pada tahun penjualan aset tetap tersebut, tangguhkan setiap keuntungan atau kerugian dan nyatakan kembali aset tetap ke nilai cost-nya. Yang kedua, di tahun-tahun kepemilikan selanjutnya, sesuaikan akun investment in subsidiary apabila equity method atau rate earnings apabila cost method untuk menunda keuntungan atau kerugian. Sesuaikan juga bagian non-controlling interest apabila penjualannya adalah upstream. Dan nyatakan kembali aset tetap ke nilai cost-nya. Di tahun ketika ada penjualan ke entitas luar atau pihak ketiga, sesuaikan akun investment in S apabila pencatatannya dengan menggunakan equity method atau rate earnings apabila cost method, dan non-controlling interest apabila transaksinya adalah upstream. Dan akui keuntungan atau kerugian yang sebelumnya ditangguhkan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh terkait dengan intercompany profit transaction atas penjualan tanah. PT Parung memiliki 90% saham PT Sawangan yang diperoleh dengan harga yang setara dengan nilai wajarnya. Pada tahun 2016, PT Parung menjual tanah ke PT Sawangan dan mencatatkan keuntungan sebesar 20 miliar. Pada tahun 2020, PT Sawangan menjual tanah kepada entitas luar dengan keuntungan sebesar 30 miliar. Laba terpisah PT Sawangan sebesar 140 miliar pada tahun 2016. Dari informasi tersebut, kita mendapatkan dua isu untuk kita eksekusi. Yang pertama adalah untuk income allocation dan yang kedua adalah untuk membuat jurnal eliminasi. Yang pertama adalah untuk income allocation terlebih dahulu ya. Nah, berdasarkan informasi di dalam contoh tersebut, kita mendapatkan data ya bahwa PT Sawangan memiliki laba atau keuntungan sebesar 140 miliar. Ini akan dialokasikan 90%-nya ke PT Parung dan 10%-nya ke NCI sebagai NCI expense atau NCI share. Nah, kemudian terkait dengan adanya penangguhan keuntungan penjualan tanah sebesar 20 miliar, ini hanya dikenakan kepada PT Parung saja karena transaksinya adalah downstream. Sehingga PT Parung akan mencatat income from PT Sawangan sebesar 106 miliar. Nah, kalau dengan menggunakan cost method ya, berarti PT Parung tidak mencatat income from PT Sawangan karena pendapatannya berasal dari dividen income. Oke, kita lihat yang kedua adalah untuk jurnal eliminasinya. Nah, dalam konteks laporan keuangan konsolidasi, induk dan anak perusahaan dianggap dalam satu entitas, sehingga keuntungan atas penjualan tanah tersebut mesti harus ditangguhkan dan kita mengembalikan nilai tanah sesuai dengan basis cost-nya. Sehingga kita akan membuat jurnal eliminasinya, gain on sale of land pada land sebesar 20 miliar. Nah, di tahun-tahun selanjutnya ya, ini setelah adanya penjualan tanah tersebut ya, kita akan menyesuaikan ya akun investment in subsidiary ya apabila pencatatannya dengan menggunakan equity method untuk mengembalikan akun ekuitas PT Sawangan di awal periode. Sedangkan untuk metode cost yang dipilih ya, apabila dipilih akun rate earnings mesti harus disesuaikan untuk menyesuaikan keuntungan yang ditangguhkan periode sebelumnya yang belum diakui ya. Ini rate earnings-nya P ya atau parent. Jadi kita akan membuat jurnal eliminasi di tahun setelah intercompany transaction tersebut ya. Investment in PT Sawangan apabila menggunakan equity method atau earnings-nya P ya, dalam hal ini PT Parung sebesar 20 miliar, pada land sebesar 20 miliar ya. Kemudian untuk penjualan di tahun berikutnya ke entitas luar. Katakanlah entitas luarnya tersebut adalah PT Citayam. Nah, informasi terkait dengan keuntungan yang diperoleh oleh PT Sawangan ketika menjual tanah kepada pihak luar atau kepada pihak ketiga sebesar 30 miliar dalam konteks laporan keuangan konsolidasi ini tidak diperlukan. Karena yang diperlukan adalah di sini ketika ada pemindahan ya, hak milik dari tanah tersebut dari PT Sawangan kepada pihak luar atau pihak ketiga dalam hal ini PT Citayam ya. Nah,
informasi tersebut sehingga akan di sini akan mengakui kembali keuntungan sebesar 20 miliar yang sebelumnya ditangguhkan, ya, ini direalisasikan di tahun tersebut sehingga nanti dampaknya akan ditambahkan ke income from PT Sawangan, ya. Nah, PT Parung akan membuat jurnal untuk mengakui laba yang ditangguhkan sebelumnya atas penjualan tanah kepada PT Sawangan, investment in PT Sawangan, ya, atau rated earnings ini di PT Parung, ya, kalau menggunakan cost method itu sebesar 20 miliar, pada gain on sale of land sebesar 20 miliar. Nah, sekarang bagaimana apabila penjualan tanah tersebut dilakukan secara upstream? Nah, dengan menggunakan informasi yang sama, ya, dari contoh sebelumnya, berarti nanti di sini, ya, untuk penangguhan keuntungan akan dialokasikan baik kepada CI, ya, dalam hal ini controlling interest PT Parung, ya, dan nanti di sini untuk NCI sesuai dengan porsi kepemilikan di PT Sawangan. Jadi nanti di sini, ya, ketika terdapat adanya informasi laba ataupun keuntungan PT Sawangan di tahun 2016, ini dikurangi terlebih dahulu atas penangguhan keuntungan sebesar 20 miliar. Baru dialokasikan 90%-nya kepada PT Parung dan 10%-nya kepada NCI sebagai NCI expense atau NCI share, ya. Nah, kemudian untuk jurnal eliminasi, ya, dengan transaksi upstream ini tidak ada perbedaan dengan downstream sales, ya. Akan kita buat jurnal eliminasinya gain on sale of land pada land sebesar 20 miliar. Nah, baru setelah 1 tahun, ya, di tahun-tahun selanjutnya, ya, setelah ada intercompany profit transaction tersebut untuk jurnal eliminasi, ya, ini untuk upstream dan downstream memang terdapat adanya perbedaan, ya. Berarti yang 20 miliar ini akan dialokasikan 90%-nya itu ke investment in PT Sawangan apabila equity method, ya, kemudian rate earnings, ya, ini sebesar 18 miliar, kemudian NCI sebesar 2 miliar, pada land sebesar 20 miliar. Nah, apabila penjualan di tahun berikutnya dilakukan ke pihak ketiga atau entitas luar, maka nanti di sini untuk PT Parung akan membuat jurnal untuk mengakui laba yang ditangguhkan sebelumnya, ya, sesuai dengan porsi kepemilikannya. Sisanya diakui dalam akun NCI seperti ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kita akan melanjutkan materi akuntansi keuangan lanjutan untuk sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.